Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Primatiara dengan NIM 1905692011017. Di video konten digital Kapita Selekta kali ini, saya akan membahas tentang dekonstruksi generasi. Menurut Jacques Derrida, dekonstruksi hendak mengkritik tradisi logosentrisme di dalam filsafat Eropa. Logosentrisme menekankan kepastian keberadaan dari simbol dan bahasa yang kita gunakan di dalam berpikir. Kita dari sudut pandang logosentrisme memahami dunia lewat simbol dan kata. Nah, simbol dan kata itu mewakili suatu yang nyata di dunia, yang bisa dirumuskan dan diketahui secara pasti melalui simbol dan konsep yang kita gunakan. Derrida berpendapat bahwa logosentrisme itu salah kaprah. Simbol dan bahasa yang kita gunakan tidak otomatis mewakili apa yang ada secara nyata di dunia. Simbol dan bahasa tersebut adalah suatu sistem mandiri yang kita bangun lewat pikiran dan komunikasi. Oleh karena itu, Derrida kemudian mencoba melampaui logosentrisme dengan melihat ke sisi lain dari kenyataan, yakni sisi dekonstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dekonstruksi deradikalisme. Dekonstruksi deradikalisme merupakan salah satu konsep yang dinilai efektif dalam mencegah dan menanggulangi akar permasalahan dari radikalisme dan terorisme yang marak terjadi. Kepemilikan rasa kebinekaan bisa dimiliki dengan konsekuensi generasi milenial terbuka untuk melakukan autokritik dan dapat melakukan komunikasi secara dialogis dan konstruktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola dekonstruksi. Dekonstruksi bergerak dengan dua pola, yakni pembedaan dan penundaan. Membedakan berarti mengaktifkan ketidakstabilan di dalam teks yang menghasilkan pemahaman yang berbeda atas kata ataupun kalimat yang sama. Satu simbol atau satu kata bisa dibaca dengan beragam cara yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Sedangkan penundaan berarti gerak dekonstruksi yang menunda kepastian makna yang ada. Kata dan simbol hendak digerakkan sedemikian rupa, sehingga tidak ada kepastian yang dihasilkan dari hubungan yang ada. Makna pun menjadi ambigu dan terbuka untuk gerak dekonstruksi lebih jauh. Orang berhenti merumuskan apa yang sesungguhnya tak bisa dirumuskan, yakni kebenaran tentang teks itu sendiri. Metode dalam penerapan dekonstruksi dilakukan dengan mengajukan argumen baru yang menuntutnya lebih dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu membolehkan melakukan tindakan kekerasan. Menurut Lubis pada tahun 2016, dekonstruksi adalah strategi yang digunakan untuk mengguncang kategori-kategori dan asumsi-asumsi dasar di mana pemikiran kita ditegakkan. Dekonstruksi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkritisi secara radikal dan membongkar berbagai asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dekonstruksi generasi pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, generasi baby boomer. Generasi baby boomer merupakan sebutan untuk generasi yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Sebutan baby boomer adalah karena tingginya angka kelahiran bayi yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964. Generasi ini memiliki struktur kehidupan yang independen. Pemikirannya juga sangat tradisional dalam permasalahan investasi seperti membeli aset tanah, rumah, hingga warisan untuk keturunannya. Generasi baby boomer hidup dengan teknologi yang sangat terbatas, memiliki solidaritas antar masyarakat yang cukup egaliter, dan mampu beradaptasi karena hidup setelah masa perang. Di Indonesia,
Baby boomer saat ini adalah seperti kakek ataupun nenek kita yang masih hidup dengan banyak nostalgia cerita masa kecil pasca kemerdekaan. Generasi tersebut di Indonesia juga banyak yang menyaksikan perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah. Selanjutnya yaitu generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir rentang tahun 1965 hingga 1976. Generasi ini merupakan generasi yang diapit oleh dua generasi besar, yaitu generasi Y dan Z, sehingga disebut sebagai generasi sandwich. Generasi X hidup tidak jauh berbeda polanya dengan baby boomer. Hanya saja ia lebih bisa beradaptasi dengan perbedaan untuk menghindari konflik dengan sesama. Generasi ini juga bisa disebut sebagai inisiator teknologi, karena merekalah yang pada awalnya menciptakan teknologi, seperti alat komunikasi, komputerisasi, mesin teknologi, dan lain sebagainya. Akibatnya, generasi X menjadi orang yang sangat bekerja keras dalam menciptakan inovasi untuk efektivitas kerja ke depannya. Generasi ini skeptis terhadap banyak hal. Mereka lebih tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang belum dibuktikan kebenarannya. Generasi X juga merupakan generasi yang informal. Ia lebih menyukai profesi sebagai pengusaha karena sangat kreatif dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk menciptakan hal-hal baru. Selanjutnya yaitu generasi Y atau generasi milenial. Generasi Y adalah sebutan generasi yang paling hangat dibicarakan di masyarakat, baik dalam lingkungan akademis maupun masyarakat luas. Generasi Y disebut juga dengan generasi milenial karena mereka adalah orang dewasa pertama yang hidup saat pergantian tahun 2000 atau milenium. Generasi Y menjadi transisi perkembangan teknologi mutakhir seperti otomasi, startup, hingga masifnya perkembangan sosial media di dalam masyarakat. Generasi Y menjadi perpanjangan tangan inovasi sebelumnya dari generasi X dan berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan teknologi. Generasi Y tidak bisa lepas dari teknologi. Generasi ini telah hidup berdampingan dengan kehidupan media sosial serta era digital dalam pekerjaan, keluarga, hingga pertemanan. Relasi sosial banyak yang dibangun melalui peran besar media sosial. Generasi Y juga sangat terbuka terhadap perubahan orientasi politik ataupun perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Hal ini juga disebabkan mereka yang telah hidup berdampingan dengan teknologi. Yang terakhir yaitu generasi Z. Generasi Z menjadi salah satu generasi yang ramai dibicarakan masyarakat pada era media sosial. Generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2010, yakni yang berusia 12 hingga 25 tahun. Generasi ini adalah kelompok masyarakat yang menjadi penikmat teknologi. Generasi Z juga bisa dikatakan sebagai generasi instan karena dimanjakan oleh akses dan kebutuhan yang sangat melimpah, baik dari barang, jasa, hingga komunikasi. Segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai dekonstruksi generasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.